Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin perkenalkan program akunting yaitu Accurate Online ya. Jadi ini program yang diakses secara online ya. Nah, ini untuk membukanya menggunakan web browser ya. Tampilan program seperti ini ya. Sebelah kiri ini namanya modul-modul ya. Yang pertama ada modul pengaturan ya, di sini digunakan untuk melakukan berbagai pengaturan atau setting ya. Kemudian ini modul tambahan Accurate POS ya, ini program point of sales atau program kasir ya, program kasir. Kemudian modul perusahaan ya, ini untuk menginput daftar atau kategori-kategori ya. Contohnya di sini untuk membuat mata uang, kemudian multi departemen, pajak, syarat pembayaran dan sebagainya. Kemudian modul buku besar. Nah, di sini untuk melihat akun perkiraan atau daftar rekening ya, untuk melihat, menghapus dan sebagainya. Kemudian untuk menginput transaksi jurnal umum ya, yang diinput di sisi debit dan kredit. Nah, dan juga ada penginputan transaksi lainnya ya, seperti ini. Kemudian modul kas dan bank ya, modul kas dan bank di sini biasanya digunakan untuk menginput biaya-biaya operasional ya, seperti biaya gaji, biaya listrik ya, biaya promosi dan sebagainya ya. Kemudian modul penjualan. Nah, di sini untuk menginput transaksi penjualan ya, baik penjualan kredit maupun tunai atau cash ya. Ya, yang diawali dari penawaran, kemudian membuat pesanan penjualan ya atau SO, kemudian pengiriman pesanan ya, ini mengirimkan barang. Kemudian jika ada uang muka, ini diinput di uang muka penjualan. Kemudian membuat faktur penjualan, kemudian penerimaan penjualan, ini penerimaan uang ya atau penerimaan piutang. Kemudian retur penjualan jika barang dikembalikan ya. Nah, di sini juga membuat pelanggan baru ya. Selanjutnya modul pembelian. Nah, di sini untuk menginput transaksi pembelian ya, baik pembelian kredit maupun tunai ya. Diawali dengan membuat PO, purchase order atau pesanan pembelian. Kemudian penerimaan barang ya. Jika ada uang muka diinput di sini ya, uang muka pembelian. Kemudian membuat faktur pembelian. Kemudian pembayaran pembelian atau pembayaran hutang ini ya. Kemudian jika barang dikembalikan, ini diinput di retur pembelian. Nah, selain itu di sini untuk membuat supplier atau pemasok baru ya. Kemudian modul persediaan. Nah, di modul persediaan ini untuk menginput transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan atau barang dagang ya. Sini ada permintaan barang, kemudian pemindahan barang nih ya antar gudang, kemudian penyesuaian persediaan ini untuk menyesuaikan stok ya, jumlah barang ya antara di gudang dengan catatan di Accurate. Kemudian ada pekerjaan pesanan. Nah, ini untuk penginputan transaksi produksi atau manufacturing yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi ya. Ini bisa diinput di sini ya. Ya, jadi di pekerjaan pesanan, kemudian jika ada penambahan bahan baku diinput di sini, kemudian yang barang jadi, nah barang jadi itu diinput di penyelesaian pesanan ya di sini. Ya. Di sini juga bisa untuk membuat barang baru ya, barang dagang, bahan baku seperti itu ya, membuat gudang, kemudian satuan barang juga. Nah, diinput di sini. Kemudian modul aset tetap di sini untuk menginput aset tetap atau aktiva tetap ya, seperti tanah, kendaraan, inventaris kantor dan sebagainya ya. Sini kemudian nanti untuk biaya penyusutan itu akan secara otomatis ya dengan menggunakan fitur tutup bulan. Kemudian Smart Link Text ya, ini untuk pencatatan yang berhubungan dengan pajak ya. Nah, ini secara otomatis ya jika kita ingin melaporkan SPT atau pembayaran pajak ya.
selanjutnya ada modul daftar laporan. Nah, ini untuk melihat laporan-laporan atau report akunting ya, seperti neraca, laba rugi, laporan penjualan, pembelian, laporan stok dan sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin membahas untuk transaksi yang transaksi pokok ya, yang biasanya pasti ada di program akunting ya. Ada 4, yaitu transaksi penjualan, dimulai dari transaksi pembelian dulu, kemudian transaksi penjualan, kemudian transaksi biaya operasional, dan transaksi penyesuaian yang diinput di jurnal umum. Nah, yang pertama transaksi pembelian. Nah, ini alur transaksi pembelian ya. Jadi dimulai dari pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang ya, jika ada uang muka maka diinput di uang muka pembelian, kemudian faktur pembelian, lalu pembayaran pembelian ya. Nah, ini jika ada barang yang ingin dikembalikan karena rusak atau cacat, ini retur pembelian. Nah, di sini saya ingin membuka sebagai contoh ya, untuk melihat form penginputannya seperti apa. Ini saya buka yang faktur pembelian ya. Bentuk formnya seperti ini ya. Ya, jadi pemasok, ini kita pilih pemasoknya siapa, seperti itu. Kemudian tanggal, kita tentukan tanggal transaksinya, lalu kita pilih barangnya apa yang kita beli ya. Itu nomor faktur bisa kita isi, kemudian untuk barangnya kita pilih. Nah, misal seperti ini ya, kita harganya berapa ya, misal seperti ini ya, lanjut. Nah ini ya. Kemudian ini untuk informasi ya, seperti ini isinya. Kemudian jika ada biaya atau beban, kita inputkan di sini ya. Ini langsung mengambil akun ya, seperti itu. Ya sudah, lalu klik proses, seperti itu untuk faktur pembelian. Selanjutnya transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan itu bisa dimulai dari penawaran penjualan. Ya, ini menawarkan ini ya, barang dan harganya ya, seperti itu. Kemudian untuk transaksinya dimulai dari pesanan penjualan ya, ini atau SO, sales order ya. Kemudian barang dikirim itu lewat pengiriman pesanan. Kemudian jika ada uang muka, diinput di uang muka penjualan ya. Kemudian faktur penjualan ya. Ini untuk selanjutnya penerimaan uang ya, penerimaan piutang ini ya. Kemudian jika barang dikembalikan karena rusak atau cacat, diinput di retur penjualan. Nah, di sini saya ingin membuka form untuk faktur penjualan ya. Nah, tampilan seperti ini jika ingin membuat faktur penjualan ya, untuk pelanggan atau customer kita masukkan ya, sebagai contoh seperti ini. Kemudian tanggal transaksi ya. Selanjutnya kita pilih barang yang akan dijual ya, seperti ini. Nah, kita tentukan kuantiti berapa, ini harganya berapa. Nah, ini juga ada PPN ya. Jika ada PPN, jika tidak ada hilangkan centangnya. Kemudian di sini stoknya, ini jika hijau berarti ada stoknya ya, sudah. Nah, ini 139 ya. Ini juga ada gudang jika menggunakan multi gudang. Penjual ini jika ada salesman ya. Kemudian lanjut ya, di ini informasi lainnya ya. Ini untuk setting ya, jika untuk setting pajak dan juga lainnya ya. Selanjutnya jika ada biaya ya, ini di input di sini ya, langsung kita ambil akun ya. Kemudian jika ada DP sebelumnya, jika kita menggunakan uang muka maka akan tercantum di sini ya. Selanjutnya klik proses, seperti itu ya. Nah, itu untuk faktur penjualan. Kemudian pencatatan biaya operasional. Nah, biaya operasional seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya iklan, biaya makan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, tiap bulannya, seperti itu. Nah, caranya dari sini ya, modul kas dan bank. Kemudian kita klik pembayaran. Nah, ini ya. Ini langsung kita memilih pengeluarannya pakai apa, misal pakai kas kecil gitu ya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa, untuk nomor cek bisa kosongin. Nah, di sini kita langsung memilih akun biaya apa, misal
beban gaji gitu ya. Nah, ini beban gaji. Nah, misalnya bayar gaji senilai 5 juta. Nah, seperti ini ya. Jika ada departemen, jika menggunakan multi departemen bisa kita pilih seperti itu ya. Nah, selanjutnya klik lanjut. Nah, seperti ini ya. Untuk ini untuk membuat catatan ya. Nah, ini jika sudah klik simpan ya, seperti itu. Selanjutnya transaksi penyesuaian. Nah, ini juga penting ya, karena biasanya untuk menyesuaikan ada selisih akun ya, ada selisih saldo akun, misal saldo bank itu ada perbedaan pencatatan di bank dengan di Accurate ya, atau saldo kas ya ada perbedaan juga ya dengan realnya dengan catatan yang ada di Accurate. Nah, itu untuk penyesuaian saldo itu ada di menggunakan jurnal umum ya. Jadi klik modul buku besar, kemudian kita klik jurnal umum. Nah, seperti ini ya. Nah, ini langsung kita pilih akunnya ya, misal kas kecil gitu kan. Nah, misal kas kecilnya seperti ini ya, 100.000, kemudian kita bisa pilih pendapatan lain gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk penyesuaian di mana ini di Accurate kurang gitu ya, kurang realnya lebih banyak, jadi ini kas kita tambah 100.000, kemudian untuk kreditnya pendapatan bertambah ya, pendapatan di luar usaha lainnya 100. Jika sudah klik save seperti itu ya. Untuk report laporan ya seperti ini ya, klik daftar laporan, kemudian klik daftar laporan. Nah, contoh ini ya, laporan keuangan laba rugi. Nah, laba rugi seperti ini ya. Nah, tampilan laporan laba rugi seperti ini ya. Kemudian laporan neraca standar ya. Nah, tampilannya neraca seperti ini. Nah, ini bisa disimpan format PDF, Excel gitu ya. Baik, itu saja untuk perkenalan tentang program Accurate Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.